Oke, kali ini Fuad mau sharing, jangan di skip-skip, ambil yang baiknya dan kalau ada kesalahan-kesalahan informasi yang Fuad berikan, mohon maaf dan tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Fuad. Kali ini Fuad bakal sharing pengalaman Fuad, pengalaman yang Fuad alami di farm Fuad sendiri. Kenapa pada musim hujan itu banyak sekali ikan-ikan yang terkena penyakit dan banyak sampai mengakibatkan kematian ya. Nah, mungkin salah satu faktor yang menyebabkan ikan itu sakit dan akhirnya berujung kematian yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu yang ekstrim pada saat musim hujan ini membuat daya tahan tubuh si ikan itu melemah dan yang berujung nanti nafsu makannya itu jadi berkurang. Karena misalkan musim penghujan seperti ini biasanya ketika kondisi lagi panas itu bisa langsung berubah menjadi dingin karena faktor hujan gitu kan. Dan biasanya media-media yang gampang menyerap suhu kayak tank gitu kan, kaca itu kan gampang banget untuk eh, menyerap panas ataupun dingin. Jadi air yang di dalamnya itu terkadang cepat banget untuk berganti suhunya gitu, sehingga gapi itu terkadang kaget dan belum siap untuk beradaptasi dengan suhu air tersebut. Nah, makanya itu salah satu yang menyebabkan mungkin eh, gapi itu daya tahan tubuhnya berkurang dan akhirnya menyebabkan eh, kurangnya nafsu makan. Makanya Fuad sendiri untuk musim penghujan seperti ini itu mengurangi pakan berbentuk pelet. Kenapa sih? Soalnya yang tadi Fuad sebutin, ketika musim penghujan seperti ini dengan seringnya atau gampangnya berubah suhu, suhu air pun berubah, daya tahan tubuh ikan itu menurun, yang nantinya mengakibatkan nafsu makannya itu berkurang. Kalau kita menggunakan pelet, biasanya itu makannya sedikit si ikannya dan sisa peletnya itu masih belum kemakan, yang mengakibatkan eh, si peletnya itu menjadi berjamur dan membuat amoniak di dalam air itu sendiri, sehingga kualitas air yang ada di dalam tank ataupun media yang lainnya itu kualitasnya jelek gitu dan mengakibatkan si ikan itu akhirnya terkena jamur ataupun penyakit yang lainnya. Makanya Fuad sendiri di sini sekarang itu menggunakan ini ya, kutu air. Nah, sekarang Fuad mulai coba untuk kultur kutu air dan Dapnia Magna. Karena memang kalau untuk penggunaan Artemia itu kan nggak bisa langsung untuk dipakai ya. Kita harus menunggu 1 kali 24 jam. Itu pun dengan ukuran yang sangat minim karena 1 kali 24 jam itu si Artemia itu baru menetas gitu. Makanya Fuad itu di sini menggunakan pakan-pakan yang alami seperti kutu air, casut, Daptia Magna, terusnya Artemia, jentik nyamuk tapi yang masih kecil-kecil. Nah, Fuad tetap memberikan pelet ya, kayak yang ini. Fuad tetap memberikan pelet seperti ini, tapi ini pelet tuh udah dicampur dengan Inroflox 25 gitu. Dan pemberian pelet pun nggak terlalu banyak Fuad. Jadi Fuad hanya istilahnya mah memasukkan obat di pakannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh si ikan itu sendiri dan juga untuk pencegahan ikan-ikan yang sudah terjangkit sakit ya. Mungkin di sini beberapa ada ikan-ikan Fuad yang terjangkit eh, jamur atau apa itu, tapi kebanyakan itu ikan-ikan yang sakit itu yang menggunakan media tank ataupun akuarium karena
memang kalau kaca itu kan sifatnya gampang banget untuk menyerap panas ataupun dingin ya. Makanya kebanyakan yang sakit itu di media-media yang menggunakan tank gitu. Tapi kalau untuk yang di outdoor, selama emang ditutup semua itu aman-aman aja. Alhamdulillah di outdoor di belakang Fuad menggunakan media bekas galon, terusnya juga styrofoam, aman-aman aja dan eh, sehat-sehat. Itu beda halnya yang di tank. Kalau yang di tank itu emang perawatannya ketika memang lagi seperti ini tuh harus benar-benar rutin sifon, terusnya diperhatikan juga eh, kesehatan si ikannya gitu. Nah, ketimbang Fuad menggunakan terus-terusan menggunakan pelet yang tadi Fuad bilang ya, yang mengakibatkan pelet itu nggak kemakan dan akhirnya berubah menjadi amoniak yang merusak pH air dan kualitas air itu. Jadi Fuad sekarang itu menggunakan pakan-pakan alami itu. Kalau misalkan Fuad menggunakan kutu air, Artemia ataupun Dapnia magna, ketika memang tidak dimakan, itu kan dia tetap bisa hidup di dalam tank dan nantinya itu bakal dimakan juga oleh si gapi-gapi atau ikan-ikan yang lain seperti pelati ataupun eh, moli juga buat di sini sama glowfish juga gitu kan. Makanya walaupun istilahnya di tank Fuad udah menggunakan ikan koridoras ya, tetap kalau misalkan untuk cuaca seperti ini tuh tidak bisa maksimal gitu. Makanya lebih baik menggunakan pakan-pakan yang alami. Nah, di musim penghujan seperti ini, Fuad itu lebih memilih untuk pakan-pakan alami ya. Kayak di sini Fuad itu ada Artemia. Ini Artemia yang udah dipakai tadi pagi dan ini sisa-sisanya. Ini Artemia tuh udah 3 hari ya, makanya bentuknya kelihatan banget. Tuh. Artemia juga bisa bertahan untuk beberapa hari. Yang penting kalian taruhnya itu tetap di air asin. Ini Fuad tanpa aerator, tapi masih ada sisa-sisa yang masih hidup. Dan di sini pun Fuad menggunakan kutu air juga Dapnia magna, tapi yang masih kecil-kecil. Itu Fuad pakainya. Nah ini Fuad coba kultur sendiri. Itu Fuad beli starter Dapnia magnanya dan juga untuk kutu air ya. Nah ini biasanya Fuad ambilin untuk Fuad kasih makan ke gupi-gupi. Walaupun Fuad nggak melepas pakan ini ya, pakan pelet. eh, tapi untuk pelet Fuad lagi pakai sedikit ya. Fuad pakai pelet yang dicampur pakai Inroflox karena memang eh, Fuad pergunain itu untuk obat aja sih ya. Jadi biar eh, daya tahan tubuhnya itu juga bagus, terus yang sakit juga bisa sembuh lagi. Makanya Fuad tetap pakai pelet tapi nggak banyak, nggak kayak biasanya ya. Biasanya kan Fuad bisa pakai pelet itu sehari 2 hari baru diselingi pakan alami. Nah kalau yang sekarang itu Fuad itu lebih menggunakan pakan alami. Setiap hari pakai pakan alami dan tetap dikasih pelet yang udah Fuad campurin Inroflox gitu. Jadi istilahnya berbanding kebalik ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin pakan alami itu 2 hari sekali, tapi untuk sekarang setiap hari gitu. Kalau misalkan lagi kondisi seperti ini juga kita harus sering-sering sifon ya. Makanya di sini Fuatu yang biasanya sifon itu seminggu 2 atau 3 kali, ini bisa eh, sehari 1 kali. Tapi paling Fuad kurangi volume airnya cuma sedikit sih. Fuad cuma ngambilin kotoran-kotoran yang di bawah setiap sore, terus Fuad isi lagi air sedikit dan biasanya itu airnya udah campuran Inroflox ya. Itu setiap hari kayak gitu, makanya untuk ikan-ikan di sini alhamdulillah masih sehat-sehat kan. Nah ini yang kemarin yang parah banget tapi udah Fuad terapin pakai Inroflox dan ini lagi eh, udah sembuh sih, tinggal numbuhin ininya aja, numbuhin ekornya aja gitu.
Adapun ikan-ikan yang sakit biasanya sama Fuad itu langsung di karantina gitu. Ini Fuad tetap menggunakan tank sih. Kemarin-kemarin Fuad pakai galon, tapi karena galonnya itu habis ya, makanya Fuad ini karantinanya di tank. Ini udah agak mendingan. Kemarin-kemarin mah parah banget, jamurnya sampai kelihatan ya. Ini tinggal pemulihannya aja sih karena masih kedek kayak gini ya. Tapi untuk jamurnya itu udah berkurang banget gitu. Nah, biasanya Fuad masukin ke botol aqua kayak gini ya, yang ujungnya udah dikasih pipa. Ini biar lebih enak aja ngasih makannya. Nah, ini yang anakan-anakan dulu. Tuh, langsung berebut makanan. Nah, dengan menggunakan pakan alami itu kualitas airnya itu lebih terjaga ketimbang menggunakan pelet ya. Kalau pelet kan biasanya itu walaupun kita udah ngasih sedikit, kalau si ikannya itu nggak makan sampai habis, itu bahaya gitu untuk kualitas airnya. Nah, kalau misalkan menggunakan pakan alami, Fuad jauh lebih tenang karena memang kalau misalkan pun nggak habis itu bakal tetap hidup, dan nantinya ketika emang dia mau makan lagi itu tinggal dimakan gitu. Kalau yang udah bedanya halnya pelet ya. Kalau misalkan udah nggak dimakan jatuh. Kalau misalkan nggak dimakan koridora secara eh, bersih, itu nanti malah jadi amoniak yang ngebahayain ikannya sendiri gitu. Dan kalau misalkan menggunakan pakan alam itu, si ikan-ikan itu jauh lebih senang ya ketimbang menggunakan pelet gitu. Karena memang kan kalau misalkan pakan alami, ibaratkan manusia mah sebagai daging ya. Jadi makanan yang benar-benar enak. Kalau misalkan pelet kan pakan buatan, ibaratkan cuma sekedar roti yang buat eh, ganjal perut mungkin. Alhamdulillah eh, ini jarang ada yang sakit. Terakhir yang sakit itu yang ini, betina Galaxy Blue Tail ya. Dan tadinya parah banget, ini sampai kelihatan banget jamurnya. Cuman sekarang alhamdulillah udah ini, tinggal di ini aja sih, tinggal eh, penyelesaian penyembuhan aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton sharing ya, yang Fuad sampaikan ya. Itu adalah sharing yang Fuad eh, lakukan di farm Fuad sendiri. Semoga video Fuad selalu bisa ada manfaatnya, dan ketika memang videonya itu ada yang salah dalam informasi, mohon dikoreksi karena Fuad menyampaikan apa yang Fuad eh, alami dan Fuad terapkan di farm Fuad sendiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.